Ya selama ini kan memang begitu ya di lapangan. Orang pikir, yang penting saya udah bayar nih, udah lapor. Oh, sepanjang nggak dapat surat cinta ya saya aman pasti gitu kan. Kayak gitu prinsipnya. Tapi sebenarnya kan Indonesia itu menganut namanya self assessment. Artinya wajib pajak itu dibeli kepercayaan, wewenang ya kan, dan tanggung jawab untuk menghitung ya, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Ya. Jadi mereka hitung sendiri tuh, ya kan? Hitung sendiri, bayar, lapor. Nah, tapi di sisi lain pihak Fiskus itu terutama DJP ya, berarti DJP itu dia punya wewenang juga untuk mengawasi dan meminta klarifikasi jika diduga ada namanya pelanggaran. Kayak gitu loh. Nah, ternyata kalau menurut si WP-nya, saya udah benar kok, udah rajin lapor nih, udah bayar, nggak pernah telat, ya kan? Ya belum tentu aman gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya si DJP-nya ada data pihak ketiga, ya kan, kok selisih lumayan jauh nih, ya kan. Nah, bisa saja mereka kan bikin surat namanya SP2DK gitu ya. Mereka kan kirim suratnya minta konfirmasi kayak gitu. Surat cinta. Ya, kita bilangnya surat cinta biasanya. Nah, kalau SP2DK itu kan singkatannya dari surat permintaan, ya kan, penjelasan data dan atau keterangan gitu loh, ya kan, surat penjelasan. Jadi kenapa ada surat itu? Biasanya karena apa yang disampaikan oleh si wajib pajak itu di SPT-nya mereka itu dengan data yang dimiliki oleh DJP itu terdapat perbedaan yang cukup lumayan jauh gitu loh. Contoh misalnya nih, si WP itu dia laporin nih rekening dia, ya kan, ada satu, padahal di DJP dia punya data nih, dia punya rekening 3. Oh gitu. Nah, dia bisa kirim surat, ya kan. Atau misalnya nih dia ada bukti potong, ya kan, tapi dia nggak laporin. Nah, itu juga bisa dikirimin surat SP2DK gitu loh. Nah, gimana kalau SP2DK-nya dicekin aja deh, biarin aja katanya gitu kan. Nah, itu nanti bisa ditingkatkan ke namanya SP2, surat pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan. Jadi kalau bisa ya di SP2DK ini ya diselesaikan saja. Karena kenapa? Kalau udah masuk ke pemeriksaan biasa data yang diminta akan lebih banyak dan lebih detail, ya kan. Kalau di sini kan dia cuma minta penjelasan aja, ya kita tinggal jelasin aja gitu loh. Tapi kalau udah pemeriksaan, dia minta tuh, misalnya kayak bisa juga kan rekening koran. Nah, dia minta tuh mutasinya, dia bisa sampai minta ke situ gitu loh. Tapi kalau di SP2DK enggak gitu. Umumnya sih enggak sampai kayak gitu. Oh gitu, berarti harus secepatnya dibalas aja ya biar nggak semakin rumit diminta datanya gitu. Iya. Kalau SP2 itu berarti apa sih, surat perintah Pemeriksaan. Berarti orangnya datang gitu Bu? Oh enggak, dia pasti kirim surat dulu. Pertama dia, maksudnya surat pemberitahuan, dia kirim surat, ini surat pemberitahuan nih, ada surat perintah pemeriksaan. Nanti dikasih tahu apa yang harus diberikan data-datanya. Gitu. Ya. Kalau misalnya itu dibiarin lagi? Kalau dibiarin lagi, ya nanti ada tindakan hukum yang lebih tinggi lagi gitu loh. Kalau SP2DK itu kan biasanya ada yang terima itu kan bisa orang pribadi ya, bisa juga badan itu masih perusahaan, ya kan. Nah, kalau misalnya orang pribadi itu yang biasa terima SP2DK itu umumnya itu karena ada data EOI. EOI itu Exchange of Information, pertukaran data, ya kan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya data dari OJK perbankan, kayak tadi saya singgung kan. Ternyata dia punya rekening nih 3, tapi yang dia laporin baru 1, ya kan. Atau misalnya dia punya tanah dan bangunan, tapi dia nggak laporin, itu kan dari BPN-nya ketahuan kan, ada data masuk. Atau punya kendaraan nih, nah, kan DJP kan ada data tuh dari Samsat. Nah, maksudnya apa yang dimiliki oleh si DJP ini, kan dia ada datanya nih, tapi di SPT orang pribadi itu nggak ada. Berarti kan, ini dia belum lapor nih. Nah, atau contoh misalnya nih, misalnya ada orang dia bekerja, ya kan, dia kerja nih di anggaplah Januari sampai Juni ya, dia kerja di perusahaan A, dia dapat dong bukti potong di perusahaan A. Terus Juli sampai Desember dia pindah kan ke perusahaan B, dia dapat lagi bukti potong dari perusahaan B. Nah, biasanya nih
si perusahaan B ini kan nggak melanjutkan ya perhitungan PPh-nya, jadi dia dapat 2 bukti potong. Nah, apabila si OP ini dia lapor nih SPT tahunannya, dia laporin dua-duanya, biasanya kan kurang bayar. Dan mereka nggak mau bayar gitu kan. Nah, jadi dia laporin satu aja. Harus dua-duanya dilaporin gitu kan. Dia lapor satu aja. Nah, di DJP yang tahuan dong, oh si A ini punya kok bukti potong ada 2, kok dia cuma lapor 1. Nah, bisa dikirimin tuh surat. Oh, ada penghasilan yang belum dilaporkan. Tapi kalau di perusahaan itu kan orang pribadi ya. Kalau perusahaan itu kebanyakan karena apa yang dilaporkan di SPT masa, ya kan, itu tidak sinkron dengan SPT tahunan. Itu yang paling sering penyebabnya. Jadi istilahnya mereka nggak melakukan ekualisasi. Bisa juga dari lawan transaksi. Misalnya lawan transaksi faktur pajak masukan kayak gitu, atau bukti potong, itu juga bisa. Jadi gini, di apa namanya websitenya Indo Pajak ya, itu ada fitur yang namanya cek resiko pemeriksaan. Nah, di situ mungkin kalau mau dicoba silakan ya kan, diisi. Itu ada kayak kuesioner, nanti bisa diisi. Kalau hasilnya punya resiko lumayan tinggi, berarti kan di situ ketahuan dong, oh poin mana yang saya harus lebih aware kayak gitu. Jadi bisa dicoba di situ, nanti akan ketahuan. Kalau resikonya bagus, ya berarti saya tidak bilang kalau bagus berarti aman 100%, enggak ya, tetap enggak, tetap ada resikonya. Cuman ya dari situ kita bisa ngecek, oh kalau kok nilai saya jelek ya gitu ya. Berarti saya masalahnya di mana? Nah, itu bisa diperbaiki. Buat screening awal doang, itu maksudnya nggak menjamin, oh kalau bagus saya tidak akan diperiksa, tidak juga. Yang pasti satu harus rajin update ya regulasi perpajakan. Contohnya aja yang paling baru itu kan PP 20 tahun 2026 yang berlaku di April 2026 ini. Itu salah satunya itu kan yang tentang UMKM tuh. Nah, itu harus update. Kita kan harus update. Jadi maksudnya untuk perusahaan yang baru berdiri setelah PP ini berlaku, dia udah tidak berhak menggunakan tarif UMKM. Kalau dulu kan PT boleh, CV boleh. Nah, sekarang udah nggak boleh. Nah, kalau dia nggak ikut aturan itu, dia kan nggak tahu kan. Dia bayar dong UMKM, padahal dia udah nggak bisa, nggak berhak pakai. Nah, bisa aja kan dia dapat surat. Salah satunya itu. Yang kedua, semua dokumentasi itu harus lengkap ya. Apalagi namanya badan usaha. Semua dokumentasi itu harus lengkap. Invoice, pembayaran, semua harus lengkap. Karena kenapa? Kalau suatu saat kita dapat surat cinta, ya kan, kita kan perlu berargumentasi kan. Nah, kalau berargumentasi kan ada bukti. Kalau kita nggak ada buktinya ya nggak bisa. Kayak gitu. Dan jangan lupa juga jangan telat lapor, apalagi sampai berbulan-bulan. Nah, itu biasanya jadi mention tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita udah bener sih lapornya, ya kan, oh menurut kita nih, gue udah ikut kok aturannya, udah bener juga gitu kan, semua dokumentasi saya ada gitu. Suatu saat bila misalnya dapat surat cinta, ya nggak usah takut, dijawab aja. Kan bukan berarti dapat surat cinta itu bukan berarti kita salah ya, tidak berarti kita salah. Jadi maksudnya mereka cuma mau minta konfirmasi. Sepanjang kalau kita bisa memberikan penjelasan dan ada buktinya, ya udah nggak masalah, selesai gitu. Tapi kalau kita nggak ada atau kita mungkin keliru atau salah, ya memang berarti kan ada sanksi. Kayak gitu. Kadang itu ada WP kan terima surat itu, aduh saya jadi nggak bisa tidur katanya. Ada yang kayak gitu. Ada, sejak saya dapat surat ini ya saya jadi nggak bisa tidur katanya.